Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Anak-anakku kelas 8. Hari ini kita akan membahas materi tentang struktur dan aspek kebahasaan teks iklan. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang apa itu cerpen, apa itu teks iklan, slogan, poster, cirinya, kemudian juga jenisnya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang struktur dan aspek kebahasaan dalam teks iklan. Diharapkan nanti di pertemuan kali ini kamu bisa menguraikan dan menggolongkan struktur dan aspek kebahasaan yang ada pada teks iklan, slogan, poster ya dengan baik. Nah, ini ada satu contoh cerpen, kemudian kita coba analisis untuk struktur pembangunnya, yaitu ini contohnya ini ya, iklannya ya. Nah, di dalam teks iklan itu biasanya ada 3 hal. Yang pertama adalah judul atau nama produk. Ya, misalnya ini ada nama produknya apa di sini, teh pucuk harum. Dan untuk strukturnya itu tidak harus yang paling atas judul gitu ya, tapi memang itu berbeda-beda di setiap produk, tapi pasti dalam satu produk itu dalam satu iklan itu pasti ada nama produknya ya. Kemudian di sini ada penjelasan. Penjelasan ini adalah yang menjelaskan mungkin keunggulan atau bisa juga kelebihan dari produk atau jasa yang ada pada iklan tersebut. Misalnya di sini penjelasannya apa nih? Baru minuman teh Yasmin, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Itu namanya adalah penjelasan dari iklan yang membuat orang itu tertarik untuk mencoba ataupun membeli produk tersebut. Kemudian yang terakhir ada nama dan alamat pengiklan ya. Di situ biasanya isinya adalah diproduksi siapa gitu ya. Ini di sini ini ya nama produknya tapi tidak jelas terlihat di sini ya. Tuh, jadi pasti ada yang menerbitkan, maksudnya itu perusahaan apa yang mengiklankan produk tersebut. Jadi itu untuk struktur teks iklan ya, kurang lebihnya seperti itu, tetapi tidak selalu ada tiga-tiganya, dan itu paling banyak ada di iklan. Kalau yang poster sama slogan tidak ada struktur ini ya. Lanjut, ini ada contoh ini ya, apa ini? Aku gemar membaca. Kamu? Nah, ini contoh apa ini? Poster ya. Kemudian di sini ada dijual cepat hotel lokasi super strategis di Malioboro, Yogyakarta, dan sebagainya dan sebagainya. Juga ada satu lagi, nggak lagi ngos-ngosan bayar cicilan. Kita tidak fokus pada ini jenisnya apa, tapi fokus kalimat-kalimat yang dipakai di dalam iklan, slogan atau poster. Kalau kita amati di sini ada kalimat apa aja ya? Ada aku gemar membaca, dijual cepat, mau cicilan langsung lunas, dan sebagainya. Ternyata ada banyak variasi kalimat yang dipakai di dalam teks iklan. Nah, kita akan breakdown satu-satu apa saja sih yang kalimat-kalimat yang biasa dipakai di dalam teks iklan, slogan dan poster itu gitu ya. Misalnya ini tadi ya. Di sini ada kalimat apa dalam iklan pucuk harum nih? Ada kalimat rasa teh terbaik ada di pucuknya. Ini kalau kita analisis kalimatnya, kira-kira menggunakan kalimat apa? Ya, membuat kalimat apa ini? Sifatnya kan informatif ya, atau memberikan informasi kan, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Di sini ada subjek dan ada predikat. Ya, subjeknya mana nih? Rasa teh terbaik. Ini adalah subjek. Ada adalah predikat. Di pucuknya keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Nah, ini jenis kalimat apa? Kalimat yang ada subjek dan predikatnya itu adalah kalimat
imperatif, yaitu kalimat yang isinya informatif, yang berupa pernyataan yang berfungsi memberikan informasi suatu hal dan ditandai dengan penggunaan subjek di awal kalimat dan ada predikat. Jadi dalam teks iklan ada atau sering menggunakan kalimat deklaratif. Apakah selalu kalimat deklaratif? Tidak, kita coba lagi. Oh iya, kita bahas dulu yang kalimat deklaratif itu apa ya. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang menyatakan atau menginformasikan sesuatu, biasanya berpola subjek dan predikat minimal ya. Bisa ditambahi objek ataupun keterangan. Kemudian biasanya berintonasi datar atau netral, kemudian tidak membutuhkan jawaban atau timbal balik dari orang lain karena hanya berfungsi untuk menginformasikan. Nah, yang kedua, misalnya di sini ada kalimat apa yang ada di dalam situ? Kalimat yang tersaji, ayo dukung 5 pilar STBM. Stop buang air besar sembarangan. Cuci tangan pakai sabun. Ini kalimat apa ini? Ya, kalimatnya berisi perintah ya, memberikan perintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Ini namanya adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah sama ya. Kita akan bahas lebih lanjut kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu biasanya susunan kalimatnya inversi. Inversi itu adalah susunan atau kalimat yang polanya terbalik. Kalau di dalam kalimat normal itu susunannya kan gimana? Susunannya pasti diawali dengan subjek atau predikat yang kalimat deklaratif tadi. Tapi kalau imperatif biasanya tidak diawali SP, tapi diawali apa? Diawali predikat dulu baru subjek. Karena yang dalam kalimat imperatif yang dipentingkan adalah kata kerjanya yang harus dilakukan oleh seseorang. Jadi biasanya kalimat imperatif menggunakan kalimat inversi atau pola terbalik, yaitu diawali dengan predikat dulu baru lain-lainnya. Yang kedua, pelaku tindakan tidak diketahui. Cuci tangan dengan sabun. Siapa yang menyuruh? Atau siapa orang yang harus cuci tangan? Tidak diketahui. Pelaku subjeknya itu siapa? Dan tidak penting juga subjeknya. Tapi yang terpenting adalah perintah yang harus dilakukan. Yang ketiga, intonasi yang merendah di akhir kalimat. Cuci tangan dengan sabun. Belakangnya rendah, tapi yang ditegaskan adalah yang bagian awal atau predikatnya. Kemudian, adanya partikel penegas, penghalus, dan ajakan berupa harapan, larangan, atau permintaan. Misalnya ada ayo, mari, jangan, ya, tolong, mohon. Itu adalah biasanya partikel-partikel yang mengikuti kalimat imperatif. Umumnya diakhiri dengan tanda seru. Ya, sampai sini paham ya. Nah, selanjutnya ada iklan lagi nih ya. Butuh uang. Ya. Kemudian ada lagi modal usaha dan kerja. Beli motor atau mobil, biaya pendidikan. Nah, ada kalimat seperti ini kan di dalam iklan yang isinya berupa apa? Pertanyaan gitu ya, pertanyaan. Nah, ini namanya adalah kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang biasanya itu kemudian di dalam iklan itulah yang sebagai solusi. Anda butuh kerja. Nah, ini tak kasih kerja kan seperti itu ya. Jadi pertanyaan itu digunakan untuk memancing pembeli atau konsumen itu agar masalah mereka itu teratasi seperti itu. Nah, kalimat interrogatif itu cirinya apa? Yaitu diawali dengan kata tanya. Kata tanya kan bisa apa, di mana, siapa, atau juga bisa langsung pertanyaan butuh uang seperti itu ya. Jadi tidak harus berupa kata tanya yang apa, siapa, seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Kemudian intonasinya intonasi tinggi dan membutuhkan jawaban. Anda butuh uang? Iya, saya butuh uang, kan seperti itu berharapnya ya.
Jadi itu kan. Nah, selanjutnya adalah satu jenis kalimat lagi, yaitu yang biasa juga dikeluar di dalam iklan. Misalnya ini ya, gelegar undian, berhadiah, dan sebagainya. Itu kan seperti itu ya. Itu namanya adalah kalimat interjeksi. Kalimat interjeksi itu kalimat yang mengungkapkan perasaan ya. Contohnya seperti itu tadi ya, menegaskan perasaan, kemudian memiliki intonasi yang menggambarkan isi perasaan dari pembicara, seperti aduh, wow, amboy, asik, alhamdulillah, insya Allah, dan sebagainya. Kemudian biasanya penempatan kata seru berada di awal kalimat, biasanya hanya satu kata, dan kemudian sebentar adek, diikuti tanda koma jika dalam bentuk tertulis ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan, kalimat dalam iklan ada 4 ya. Ada kalimat deklaratif, imperatif, interrogatif, dan interjeksi. Nah, ini tadi ya pembahasannya. Kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi statement atau pernyataan berupa informasi. Interrogatif kalimat tanya. Kemudian kalimat imperatif berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Dan kalimat interjeksi adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan hati, baik itu kekesalan, kekaguman, kepuasan, harapan, keheranan, dan kekagetan. Nah, itu saja yang bisa Bu Mia sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami ya apa yang tadi Bu Mia jelaskan. Jangan lupa untuk dicatat dan dipelajari. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.